Maaf, tidak semua orang yang mendapatkan Ramadan itu bisa mendapatkan takwa, kecuali dengan kesungguhan. Saya mulai dari sini dulu. Bismillah. Tidak semua orang yang mendapati Ramadan, ya kan, bisa mendapatkan takwa, spirit perubahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kecuali orang yang sungguh-sungguh, yang serius dalam menjalaninya. Jadi serius, sungguh-sungguh, ya. Jadi kecerdasan itu datang setelah punya sifat kebaikan. Ya, orang tua kita tidak menginginkan di negeri ini ada orang cerdas tapi tidak baik. Di standar dasarnya itu baik dulu, kebaikan itulah yang mendorong sifat intelektual itu diolah menjadi baik. Karena akal itu tidak bisa memutuskan. Akal yang sehat itu hanya merumuskan. Akal nggak punya keputusan. Jadi sifat akal itu hanya mengkonstruksikan pikiran supaya diperintahkan kepada fisik untuk segera dieksekusi. Ya, yang memberikan perintah itu agar rumusan cepat dilakukan itu adalah qalbu kita, jiwa kita. Di sini perintahnya. Ya, akal merumuskan saja. Jadi akal tidak punya perintah. Dia sifatnya formulasi saja. Nah, yang memberikan perintah itu di sini. Di sini ada dua. Ada nafsu, nama lainnya fujur. Ada takwa. Keduanya sempurna disebutkan oleh Allah di Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha. Aku telah sempurna ciptakan jiwa manusia dengan dua karakternya yang berlawanan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka di dalam diri manusia itu terdapat dua potensi. Ya, yang satu katalis bagi yang baik, ya, kan harus jadi lawan katalis itu. Jadi yang baiknya takwa, lawannya fujur. Nama lain fujur itu nafsu. Takwa terkait nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu disebutkan 115 kali. Yang mensupport takwa, malaikat disebutkan 88 kali. Yang memprovokasi nafsu, setan disebutkan 88 kali. Sempurna dari sudut bilangannya. Jadi saya mau katakan bahwa takwa itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Itu poin utamanya. Jadi saat diciptakan, memang Allah menciptakan kita sebagai orang baik. Makanya salah satu namanya ins. Disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Tapi kalau kita ingin memahami tentang karakter diri kita saat diciptakan, kata dasarnya ins. Seringkali dipasangkan dengan jin untuk menunjukkan makna paradoks. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ins, al-ins. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Itu maknanya langsung berlawanan. Jadi kalau jin, semua kata dalam bahasa Arab yang dibuka dengan jim dan nun itu pasti tersembunyi. Ya, jim dan nun. Kan? Contoh, janin. Kenapa disebut janin? Karena tersembunyi dalam rahim seorang ibu. Oke? Jin disebut jin karena fitrahnya tersembunyi. Dia tidak nampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Ya, apalagi manusia yang cari penampakan jin, nah, itu pasti konslet itu. Ya. Nah, jin sifatnya tersembunyi, dia nggak boleh tampak. Ya lain dengan manusia, lawannya ins, ini tampak, terlihat. Karena eksistensi kita itu bisa hadir dengan penampakan kita. Oke, nah lawannya ins itu lembut, ins itu halus, lembut, halus. Turunannya Anas, Anis itu lembut. Tuturnya lembut, karakternya lembut, baik itu ins, dari kata ins. Jadi kita itu saat dicipta itu pribadinya lembut. Pernah nggak ada bayi baru lahir sudah mencela ibunya? Nggak ada kan? Kenapa mama melahirkan saya? Nggak ada. Dan sifat lembut itu menjadikan aura menyebar pada orang sekitarannya. Sehingga dari rahim siapapun kita bisa memuji dan menggendongnya. Anak siapapun. Senang, nyaman, baik. Itu yang dimaksud Quran surah ke-17 ayat 70. Oke, Quran surah 17 ayat 70. Dan aku pastikan, kata Allah, tidak aku ciptakan satu pun anak cucu Adam. Kecuali dia membawa bawaan fitrah yang baik. Jadi kita ini terlahir sebagai orang baik. Ya, karena itu dijaga supaya seluruh bagian tubuh ini tetap baik.